Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana bulan Syawal, kali ini saya akan membuat ketupat, lontong dan sayur berkuah santan juga lepet sebagai menu hari raya ketupat atau tradisi kupatan yang dilaksanakan pada 7 hari setelah hari raya Idul Fitri. Selain untuk dinikmati sendiri, makanan tradisional khas Lebaran yang kami buat ini juga untuk dibagikan kepada saudara dan tetangga sekitar. Yuk, langsung saja saya akan membuatnya. Berikut adalah bahan untuk membuat ketupat. Beras pulen yang sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan. Dan selongsong ketupat yang terbuat dari janur kelapa. Untuk mengisinya, saya buka sedikit ujungnya, kemudian saya isi dengan beras. Cukup setengahnya saja. Nah, sebanyak ini, sebatas ujung kanan kiri ketupat. Kemudian saya tutup dan saya rapikan kembali. Kemudian saya lanjutkan untuk membuat lontong. Dengan bahan yang sama, namun untuk selongsong lontong terbuat dari daun pisang. Untuk mengisinya, cukup sepertiga dari panjang selongsong, karena pada ujungnya akan ditutup dan disemat menggunakan lidi. Nah, seperti ini. Jadi ketika sudah tertutup, beras akan mengisi separuh atau sebagian selongsong. Kemudian saya rapikan dengan menggunting ujungnya. Nah, ini adalah ketupat yang sudah terisi semua dengan beras dan diikat per 5 biji. Dan ini lontong yang juga sudah terisi semua dengan beras. Dan ini yang seru, saya memasaknya dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan tungku kayu bakar. Lontong diletakkan di dalam dandang besar dengan posisi berdiri, kemudian diisi air hingga dandang penuh, dan untuk ketupatnya diletakkan di atas lontong. Lalu diletakkan pemberat di atasnya, supaya ketupat atau lontong tidak mengapung. Baru kemudian ditutup dengan penutup dandang. Proses memasak ini memerlukan waktu selama kurang lebih 4 jam. Dan selama proses memasak sambil dicek, jika air berkurang segera ditambahkan air kembali. Biasanya bisa 2-3 kali penambahan air sampai lontong dan ketupat matang. Selanjutnya saya akan membuat lepet, dan berikut adalah bahan-bahan untuk membuatnya. Pertama, beras ketan yang sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan diletakkan pada wadah yang lebar atau tampah. Kemudian saya tambahkan kelapa parut dan garam. Proses selanjutnya, ketiga bahan ini dicampur hingga merata. Dan ini adalah cara mengisi dan membungkus lepet. Dengan menggunakan janur atau daun kelapa yang masih muda yang sebelumnya sudah dicuci bersih, yang dibuat menyerupai wadah, lalu campuran beras ketan dimasukkan ke dalamnya. Dengan ditekan-tekan dan dipadatkan, kemudian ditutup dan diikat menggunakan tali. Di sini saya menggunakan tali yang terbuat dari bambu yang saya ambil dari besek yang sudah saya urai. Namun jika tidak ada tali seperti yang saya pergunakan, bisa menggunakan tali apa saja yang mudah didapatkan. Nah, jadinya seperti ini. Dan lepet sudah terisi semua. Selanjutnya saya masak lepet dengan cara yang sama seperti memasak ketupat dan lontong. Lepet juga saya ikat per 5 biji sama seperti ketupat. Tujuannya supaya memudahkan untuk meletakkan ke dalam dandang dan mengangkatnya ketika sudah matang.
Setelah semua lepet masuk ke dalam dandang, kemudian diisi air hingga penuh. Sama halnya dengan memasak ketupat dan lontong, lamanya memasak lepet kurang lebih adalah 4 jam. Dan harus diperhatikan juga ketika air berkurang selama memasak, harus segera diisi kembali. Nah, ini sudah 4 jam. Ketupat dan lontong sudah matang. Dan lepet pun juga sudah matang. Dan ini adalah cara meletakkan ketupat, lepet, dan lontong setelah diangkat dari dandang. Tujuannya supaya tidak mudah cepat basi. Nah, selanjutnya saya akan membuat sayur pepaya muda. Berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Bumbu sudah saya haluskan dengan air menggunakan blender. Untuk cabai saya blender terpisah. Setelah semua bumbu halus, kemudian saya masak di atas wajan hingga air menyusut. Ini adalah tahu yang saya potong kecil-kecil, kemudian saya goreng setengah matang. Nanti sebagai campuran sayur pepaya. Dan ini bumbunya sudah mulai menyusut airnya dan sudah setengah matang. Kemudian saya masukkan daun salam. Saya masukkan minyak goreng. Kemudian bumbu dimasak hingga matang. Dan ini adalah sayur tolo kesukaan ibu saya. Saya hanya membuat sedikit khusus untuk beliau. Untuk resepnya ada di deskripsi box. Dan kembali pada sayur pepaya muda, ini adalah panci yang saya isi air untuk saya didihkan. Saya masukkan pepaya muda yang sudah dipotong kecil-kecil. Masuk juga tahu yang tadi sudah digoreng. Kemudian bumbu yang tadi sudah dimasak hingga matang. Setelah dibiarkan beberapa saat, air sudah mendidih dan pepaya muda sudah layu. Kemudian diaduk-aduk agar bumbu tercampur rata. Saya masukkan 3 liter santan cair, garam, penyedap rasa atau micin, dan bumbu kaldu. Dan ini adalah proses mematangkan sayur pepaya muda. Di sini saya akan menambahkan kembali 1 liter santan cair dan memasukkan telur rebus sebagai tambahan ke dalamnya. Ini adalah sayur opor yang saya buat sebagai variasi lain apabila tidak suka dengan sayur pedas. Untuk resep dan cara membuatnya sudah ada di video sebelumnya ya. Dan ini sayur pepaya sudah saya tambahkan 1 liter santan. Silahkan tes rasa, boleh ditambahkan garam atau bumbu kaldu sesuai selera. Dan sayur sudah mendidih dan matang. Saatnya disajikan dan dinikmati bersama keluarga, saudara, dan tetangga. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.